Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hada birahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'd, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa biqudumikum. Al-Fakir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidah, para masyayikh, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufiknya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya, hirasahnya, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan juga rohani kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri dan mengikuti sekaligus mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di Pondok Pesantren Robatul Riyadhah ini, dan semoga duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan penyebab diampuni kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, sekaligus dijadikan penyebab Allah Subhanahu wa taala gabulkan apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita sekalian, baik itu hajat yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, hajat yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun rumah tangga kita, hajat yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan hajat-hajat kita yang lainnya yang menyangkut berbagai macam urusan, dari mulai urusan agama, urusan dunia, sampai urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan taklim kita, pelajaran kita, pengajian kita, dan kita masih mengkaji tafsir surah Yasin. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tafsir dari ayat ke-20 sampai ayat ke-27. Nah, kita baca terlebih dahulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a min aqsal madinati ar-rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtanun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridna ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun inni idza lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un ila kulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Shadaqallahul azim. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada orang-orang kafir tentang kisah satu penduduk kota, yang mana menurut sebagian ahli tafsir kota tersebut bernama Antiokhia, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan utusan kepada mereka. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan yang diutus ini adalah rasul-rasul Allah. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa yang diutus itu bukan rasul-rasul Allah, tapi adalah utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam. Awalnya diutus 3 orang, awalnya diutus 2 orang.
Lalu kemudian ditambah 1 orang lagi. Jadi total ada 3 orang utusan. Ya. Nah, kemudian mereka berdakwah di negeri Antokia, di mana kemudian orang-orang Antokia ini tidak menerima dakwah mereka. Bahkan mereka menuduh orang-orang ini bukan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang Antokia ini menuduh bahwa kedatangan mereka ini membawa sial buat penduduk Antokia, karena saat itu Antokia mengalami kekeringan, mengalami paceklik, yang pada akhirnya mereka beranggapan kalau gara-gara dakwah para rasul-rasul ini yang membuat Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka marah. Karena dewa-dewa mereka marah, akhirnya mereka menimpakan kekeringan ke kota Antokia ini. Sehingga orang-orang Antokia ini menuduh kalau rasul-rasul ini membawa sial. Rasul-rasul ini menjawab bahwa yang membawa sial bukan kami, tapi justru perbuatan kalianlah yang membuat kalian menjadi sial. Karena kemaksiatan kalianlah, karena kemunkaran yang kalian perbuatlah yang membuat kalian justru akhirnya ditimpa kesialan, ditimpa kekeringan, ditimpa paceklik, sehingga kebun-kebun mereka tidak berbuah, sawah-sawah mereka tidak panen, ternak-ternak mereka kurus. Akhirnya orang-orang Antokia ini mengancam rasul-rasul ini, kalau kalian tidak berhenti berdakwah, maka kami akan rajam kalian. Kami akan timpuk kalian dengan batu sampai kalian mati. Nah, kemudian kabar ini terdengar oleh seseorang. Dilanjutkan di sini, wajah amin aqsal madinatir rajulu yas'a. Dan telah datang dari ujung kota rajulun, seorang laki-laki, yas'a, dalam keadaan tergesa-gesa. Begitu dia mendengar bahwa rasul-rasul ini dakwahnya ditolak, bahkan mereka mau diancam untuk dibunuh, terdengar kabar ini oleh 1 orang laki-laki yang dia tinggal nggak di tengah kota, tapi di pinggiran kota. Dan kemudian dia mendatangi kota Antokia, yas'a, dalam keadaan tergesa-gesa. Qala, lalu dia berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah oleh kalian al mursalin, para utusan-utusan ini, rasul-rasul ini. Siapa pemuda ini? Siapa orang ini? Beberapa ulama ahli tafsir mengatakan orang ini bernama Habib bin Musa An-Najjar. Dia ini orang yang tinggal di pinggiran kota. Dan dia ini dikenal sebagai, ada yang mengatakan An-Najjar. An-Najjar ini tukang kayu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dia ini tukang penjahit sutra. Dan dia ini mengidap penyakit kusta. Mengidap penyakit kusta. Sebelumnya dia ini nyembah berhala selama 70 tahun. Dengan harapan Tuhan yang dia sembah ini memberikan kesembuhan buat penyakit yang dia derita. 70 tahun dia menyembah berhala. Nah, kemudian datanglah rasul-rasul ini. Jadi rasul-rasul ini sebelum masuk ke negeri Antokia, rasul-rasul ini mampir ke kampungnya Habib An-Najjar. Kemudian rasul-rasul ini mengajak Habib An-Najjar untuk ikut mereka menyembah Allah. Lalu Habib An-Najjar berkata kepada mereka, para utusan ini, apakah ada bukti kalau kalian ini betul-betul utusan Allah? Ya, kami bisa membuktikan bahwa kami ini betul-betul utusan Allah. Kalau kalian betul-betul utusan Allah,
coba sembuhin penyakit saya yang saya derita ini. Apakah Tuhan kalian bisa menyembuhkan penyakit saya? Kata mereka, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Kata Habib An-Najjar, bagaimana bisa? Tuhan saya yang saya sembah hampir 70 tahun ini aja belum ngasih kesembuhan buat saya. Bagaimana Tuhan kalian ini bisa memberikan kesembuhan untuk saya? Kemudian Rasul ini berdoa dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Allah kasih kesembuhan buat Habib An-Najjar ini sehingga penyakit yang dia dideritanya sembuh seketika. Nah, karena sudah ada bukti, akhirnya Habib An-Najjar ini beriman kepada Rasul-Rasul tersebut, meninggalkan sesembahannya, meninggalkan Tuhan-Tuhannya, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah itu para Rasul ini melanjutkan perjalanan masuk negeri Antioquia. Dan terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang kita ceritakan kemarin. Nah, kemudian saat Rasul-Rasul ini berdakwah di negeri Antioquia, terdengar kabar oleh Habib An-Najjar bahwa mereka ini akan dibunuh oleh orang-orang Antioquia. Dia pun bergegas untuk menolong para Rasul-Rasul ini. Dan dia ikut mengajak kaumnya untuk beriman kepada Rasul-Rasul tersebut. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian man la yas'alukum ajran, orang yang tidak meminta kepada kalian imbalan atas dakwahnya. Wa hum muhtadun, dan mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu orang-orang Antioquia ini nanya, Habib, apakah engkau menyembah Tuhan mereka yang para Rasul-Rasul itu sembah? Kemudian Habib menjawab, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Loh, bagaimana aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dan saya akan kembali. Masa iya saya nggak mau nyembah Tuhan saya yang udah nyiptain saya, yang udah nyiptain kalian juga? Masa iya saya nggak mau nyembah Tuhan yang nanti saya dan kalian akan kembali kepadanya? Jadi kita ini minallah wa ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, atakhidu min duni alihatan. Apakah aku pantas menjadikan Tuhan selain Allah? Iyuridnir rahman bidurril. Sekiranya nanti Allah memberikanku sesuatu berupa cobaan, la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yumkidun. Tuhan-Tuhan yang aku sembah itu tidak akan bisa memberiku syafaat dan tidak akan bisa menolongku. Kalau aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, kalau aku menjadikan sesembahan selain Tuhan yang menciptakan aku, yang nggak bisa nolong aku, yang nggak bisa membantuku, inni idza lafi dhalalim mubin, maka sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Apa itu sesat? Apa sesat? Sesat ini tidak bisa menemukan jalan yang benar, itu sesat. Tidak nemuin jalan yang benar, itu sesat. Kita dari sini mau ke Jakarta, udah ada jalannya. Kalau bawa mobil, masuk tol, keluar tol Jakarta. Kalau misalkan naik motor, lewat Kalimalang, lurus aja, nanti sampai Jakarta. Nah ini ada orang sok tahu, belum pernah ke Jakarta, pengen ke Jakarta, nggak mau ngikutin jalan yang udah ada. Pengen nyari jalan sendiri. Dia pengen nyari jalan sendiri. Dia masuk gang, keluar gang, masuk kampung, keluar kampung. Belok kanan, belok kiri, naik, turunan, tanjakan. Ujung-ujungnya dia sampai Bogor.
sampai Bogor. Nah itu namanya tersesat, tidak menemukan jalan yang benar. Udah dikasih tahu nih jalan Islam yang benar, jalan yang udah dilalui oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jangan pakai nyari jalan yang lain, nanti ente tersesat, nanti ente nggak bisa dapat jalan yang benar. So tahu pengen nyari jalan yang benar, akhirnya nyampe ke tujuan kagak, ujung-ujungnya dia ada di mana tahu dah tuh. Itu namanya tersesat, tidak menemukan jalan yang benar. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu, fasma'un, maka dengarkanlah aku, dengarkanlah kesaksianku. Begitu dia menyatakan bahwa dirinya beriman, begitu dia mengajak kaumnya untuk ikut beriman, kemudian rame-rame kaumnya membunuh dia. Ada riwayat yang mengatakan dia dirajam, ada riwayat yang mengatakan dia disalib di tengah kota, dipajang mayatnya. Begitu mati, syahid, lalu kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, qilat khulil jannah. Begitu dia mati, masuk ke alam barzah, malaikat menyambutnya. Dan malaikat mengatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah nanti kau ke dalam surga. Ya. Jadi begitu dia mati, disiksa oleh kaumnya karena berdakwah, karena membantu para rasul. Begitu dia mati, dia disambut oleh malaikat. Malaikat mempersilakan dia masuk ke dalam surga. Lalu setelah itu dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita, duh, seandainya kaumku ya'lamun, mengetahui apa yang aku dapatkan berupa surga ini. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Duh, seandainya kaumku ini tahu balasan yang Allah berikan berupa surga dan balasan dari Allah berupa pengampunan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku orang-orang yang mulia di sisinya. Jadi walaupun dia udah meninggal dunia, dibunuh sama kaumnya, dia masih berharap si kaumnya ini ya, mendapatkan apa yang dia dapatkan berupa surga dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran penting di sini. Ya. Jadi Habib An-Najjar ini bukan nabi. Habib An-Najjar ini bukan rasul. Beliau ini orang biasa. Tapi beliau membantu para rasul untuk berdakwah. Dengan kemampuannya dia. Semampunya dia. Jadi dia ini pendukung dakwah. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan ulama, dia orang biasa, pedagang. Tapi dia bantu dakwah para rasul, bantu dakwah utusan-utusan Allah. Nah, begitu dia ngebantu utusan-utusan Allah, apa yang dia terima? Yang dia terima siksaan, enggak enak banget. Udah dia berkorban tenaga, udah dia berkorban harta, bahkan nyawanya dia korbankan. Nggak dapat apa-apa dia. Dia nggak dapat duit, dia nggak dapat pangkat. Yang dia dapatkan, dia dibunuh. Dia dibunuh. Tapi apa balasan Allah buat dia? Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di surga, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia termasuk golongan orang-orang yang mulia. Nah, ini pelajaran buat kita. Walaupun mungkin kita bukan ustadz, kita bukan kiai, kita masih tetap bisa bantu dakwah Islam. Kita masih bisa khidmah lil Islam wal muslimin, sebagaimana yang Habib An-Najjar lakukan. Tapi ingat, kita harus niatin ikhlas karena Allah. Nah, sebab kadang-kadang kita dapetin masalah, kita dapetin halangan, kita dapetin tantangan, kita dapetin rintangan sebagaimana yang Habib An-Najjar dapatkan. Kadang-kadang bisa jadi tenaga kita nggak dihargai.
Kadang-kadang bisa jadi harta kita nggak dihargain. Kadang-kadang capek kita bisa jadi nggak dihargain sama manusia. Nggak apa-apa. Ya, karena kita niatnya bukan cari pujian. Kita niatnya bukan cari pujian manusia. Kita niatnya bukan mau nyari balasan dari manusia. Kita niatnya untuk Allah. Lillah wa fillah. Untuk Allah ya, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ikut bantu dakwah, entah apapun statusnya kita, entah apapun posisinya kita, ketika kita nggak dihargain kerjanya, ketika nggak disebut namanya, ketika kita nggak dapat pujian, kita nggak jengkel, kita nggak kesel, dan rasa ikhlas kita nggak berkurang, karena tujuan kita ya, untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan kita niatnya pengen dipuji, pengen dilihat guru, pengen nama kita disebut, nanti begitu nama kita disebut, nggak disebut, kita nggak semangat lagi. Begitu kita nggak dipuji guru, malah diomelin guru, kita mental. Kita ngerasa, wah selama ini gue dimanfaatin nih. Nah, akhirnya habitat a'malukum, hilang tuh amal-amal ente, capeknya ente, keringetnya ente, puyengnya ente, hilang begitu aja. Makanya niatin ikhlas lillah wa fillah, dan balasannya nggak main-main. Allah janjikan surga. Itu yang pertama. Dan ini juga pelajaran penting. Walaupun kita mungkin bukan ustadz, bukan kiai, tapi kita masih punya harapan untuk bisa masuk ke dalam golongan orang-orang mulia. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim disebutin, jika kita ini bukan ulama, maka bantulah ulama. Bantu ulama. Kita punya harta, bantu dengan harta kita. Oh, kita punya tenaga, bantu dengan tenaga kita. Oh, kita punya keahlian, punya skill, bantu dengan skill kita. Ya. Apa kata kitab Ta'limu Ta'lim? Kalau misalkan nanti kita nggak jadi ulama, insya Allah dengan kita ngebantuin ulama, dengan apa yang kita punya, entah itu harta, entah itu skill kita, entah itu tenaga kita, ya. Walau di kemudian hari kita nggak jadi ulama, insya Allah nanti anak kita bakal ada yang jadi ulama. Oh ternyata anak kita nggak ada juga yang jadi ulama, insya Allah cucu kita ada yang jadi ulama. Oh cucu kita nggak ada yang jadi ulama, insya Allah cicit kita ada yang jadi ulama. Oh cicit kita nggak ada yang jadi ulama, insya Allah bakal ada lahir satu dari keturunan kita yang akan jadi ulama. Contoh seperti siapa? Contoh seperti ayahnya Imam Ghazali. Ayahnya Imam Ghazali ini bukan ulama. Beliau ini pedagang, punya toko di pasar. Ya, tapi beliau ini khidmat sama ulama. Ya, khidmat sama ulama. Ulama-ulama yang ada di sekitarnya dia bantu. Kalau perlu bantuan dia siap membantu. Kemudian dia nggak segan-segan bawa anaknya ke ulama-ulama untuk minta didoain. Dia minta doain anak saya biar jadi orang soleh. Wah subhanallah, Imam Ghazali dan saudaranya jadi ulama di kemudian hari. Berkat apa? Berkat salah satunya ayahnya yang khidmat sama ulama. Sampai akhirnya anaknya jadi ulama besar, jadi hujatul Islam. Kemudian pelajaran apa lagi yang bisa kita dapatkan? Di sini dikatakan oleh Habib An-Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah oleh kalian para rasul yang tidak meminta upah. Nah, di sini juga mengingatkan untuk kita bahwa dakwah ini ya, tidak etis kalau meminta upah. Kenapa? Sebab dakwah ini satu. Dakwah ini adalah kewajiban, bukan profesi pekerjaan. Dakwah ini kewajiban, bukan profesi pekerjaan.
Kalau profesi pekerjaan ente masuk jam 7 seperti orang kerja di PT, masuk jam 7 pulang jam 3. Ya. Setelah selesai pulang jam 3 ya udah seragam dilepas. Ada masalah di PT jam 4. Tolong dong balik lagi nih ada masalah di PT. Ente nggak mau, ya buat apa? Bukan urusan aneh. Kerjaannya dari jam 7 sampai jam 3 kewajiban aneh. Ya. Percis orang yang kerja. Kalau ente menjadikan dakwah sebagai profesi pekerjaan, percis kayak orang kerja. Datang, ngelakuin tugas ente, pulang. Nanti akhir bulan dapat gaji. Nah begitu kalau dakwah jadi profesi pekerjaan. Begitu kelar dakwah, begitu kelar ngajar, entah itu antum sebagai penceramah, entah itu antum sebagai guru. Begitu kelar ngajar, pulang, nggak lagi jadi karyawan. Dicopot tuh baju karyawannya, dicopot baju keustadannya. Ya. Sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika ente ngajarin jangan maksiat, entenya maksiat. Tutup aurat, entenya nggak tutup aurat. Jangan pacaran, entenya pacaran. Jangan maksiat, entenya maksiat. Begitu ditegur lah, kan lagi nggak ngajar, kan lagi nggak dakwah, kan udah kelar dakwanya, kan udah kelar ngajarnya, percis kayak orang kerja. Kalau dakwah dijadikan profesi pekerjaan, ajarin umat tutup aurat, karena tutup aurat kewajiban, entenya nggak tutup aurat. Begitu kelar dakwah pulang nongkrong sama sohib-sohib pakai celana pendek, dengkul kemana-mana. Tutup aurat yang gampang nggak bisa, yang nggak perlu ente keluar keringat, yang nggak perlu berdarah-darah, nggak bisa. Bagaimana mau diajak jihad? Percis kayak profesi pekerjaan. Kalau dakwah dijadikan profesi pekerjaan. Jadi dakwah itu kewajiban. Jadi di mana tempat wajib ente dakwah. Ente di pesantren, ente dakwah. Ente di majlis, ente dakwah. Ente di rumah, ente dakwah. Di mana tempat dakwah menjadi kewajiban. Jadi nggak ada jamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah ini tuntunan, bukan tontonan. Dakwah ini tuntunan. Bagaimana menuntun orang ke jalan yang benar biar dia nggak tersesat. Bukan tontonan. Kalau dakwah jadi tontonan, nanti ente jadi penceramah, ente nggak mentingin isinya, yang ente pentingin penampilan ente. Ente belajar public speaking, bagaimana biar enak kata-katanya, diselipin humor, pakai baju yang warna-warni kayak Power Ranger. Ya. Makin lucu makin laku. Ya. Wah kalau nggak lucu nih nggak diundang lagi nih. Jadi ente jadi entertainer, bukan jadi penceramah. Kalau mau begitu, jangan jadi dai, jadi komika, ikut stand up, lebih pas, lebih pantas. Nah. Berarti nggak boleh kita dapat imbalan? Bukan nggak boleh, boleh. Kalau misalkan kita dikasih imbalan, silakan, ambil, insya Allah halal. Tapi kita jangan mentarif. Ya. Jangan kita berprofesi sebagai entertainer. Awas nih, santri-santri rubat. Antum dakwah yang benar. Ya. Ingat, dakwah itu tuntunan bukan tontonan. Jangan pentingin penampilannya. Jangan pentingin kata-katanya biar lucu, isinya biar bagus, ya, biar tadi undang lagi. Jangan. Ya. Dakwah itu tuntunan bukan tontonan. Dan yang ketiga, dakwah itu perjuangan. Dakwah itu perjuangan, bukan bisnis perniagaan. Dakwah itu perjuangan, bukan bisnis perniagaan. Kalau dakwah dijadikan bisnis perniagaan, nanti ente punya manajer yang ngatur tarif ente. Ya. Kalau ada yang mau ngundang ente, boleh sekian DP-nya. Nanti ridernya, wah pakai rider, udah kayak artis. Kita kalau mengundang artis kan pakai rider. Ini artis ini ridernya apa? Oh pokoknya pesawat harus bisnis class.
Nanti hotelnya harus yang begini. Nanti di dalam hotel tolong sediain makanan ini, makanan ini, makanan ini. View-nya yang begini, minta riders. Kalau artis wajar. Kalau ustadz, kiai, pendakwah, minta rider, ini nggak pantas. Kalau dikasih, alhamdulillah, ambil. Saya dulu pernah awal-awal dakwah idealis, ada yang ngasih amplop, saya tolak. Wah, takut gak ikhlas. Akhirnya ada salah seorang orang tua lah, ya, guru kami nasihatin, ente kalau dikasih begitu, ente ambil, jangan ente tolak. Nanti ya yang ngasih berasa sakit hati. Kenapa? Emang duit gua haram, nggak mau diambil, Bib. Ya, macem-macem. Ya. Kalau dia ambil, dia seneng. Mungkin itu cara dia menghormatin ente. Ambil, nggak apa-apa. Selama ente nggak minta, dia ngasih, ambil. Jangan ente tolak. Ente tolak buat apa? Biar ente dibilang zuhud, biar dibilang warok. Itu lebih jelek. Ya udah, mulai dari situ akhirnya saya ambil. Begitu kurang saya minta tambah. Jangan ya. Dapatnya segimana, alhamdulillah. Yang jelas orang yang punya ilmu insya Allah nggak bakal sengsara. Janji Allah. Innallaha taqaffala li talibil ilm birizqih. Allah yang nanggung rezeki penuntut ilmu. Tinggal di kota nggak bakal sengsara. Tinggal di kampung nggak bakal bingung. Selama ente gunakan ilmu ente dengan benar. Nggak ada ustadz kiai yang mati kelaparan, nggak ada. Nggak ada penuntut ilmu yang mati kelaparan, nggak ada. Selama ente gunakan ilmu ente yang benar. Di dakwah itu perjuangan. Yang namanya perjuangan, kita harus siap. Kadang kita mengorbankan harta kita. Kadang kita mengorbankan waktu kita. Bahkan kadang kita mengorbankan nyawa kita. Dan bukan bisnis perniagaan. Dakwah ini bukan bisnis perniagaan untuk kita ngeraup untung. Untuk kita nyari cuan, bukan. Tapi kalau kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala lewat dakwah kita, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih rumah, ya, itu hadiah bonus. Yang penting kita jangan minta, apalagi sampai maksa. Ya, itu anugerah. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sekali-kali jadikan dakwah sebagai bisnis perniagaan. Paham dong? Naam. Ya. Nah itu kisah dari Habib An-Najjar. Habib bin Musa An-Najjar, orang yang soleh, yang membantu dakwah para rasul, sehingga dia harus kehilangan nyawanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala balas dia dengan surga, dan Allah jadikan dia orang-orang yang mulia di sisinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa menteladani beliau. Walaupun mungkin tidak plok seperti Habib An-Najjar, tapi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khidmah lil Islam wal muslimin lillah wa fillah, insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma zakirna minha Masyaallah jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita sekalian, dan semoga bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan terutama bisa kita amalkan. Amin ya rabbal
ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, kita minta dibacakan dulu suratul Fatihah untuk anaknya Bang Erik yang pada malam hari ini diakekahkan.